Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Saya Meisha Fajarni dan kedua rekan saya yang bernama Maulidah Kalila sebagai videografer dan Ayu Oktavia Ramadhani sebagai pemateri, dan saya sendiri yang bertugas untuk mempresentasikan materi yang berjudul Mencermati Sistem Peradilan di Indonesia. Yang pertama, makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional, tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Adapun pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Dapat dirumuskan bahwa lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. Adapun dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional diantaranya: A. Pancasila, terutama sila kelima. B. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. C. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 3. Klasifikasi lembaga Pancasila. Dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dari ketentuan di atas, sesungguhnya peradilan nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Yang pertama, peradilan umum yang terdiri atas. Yang kedua, peradilan agama yang terdiri atas. Yang ketiga, peradilan militer yang terdiri atas. Yang keempat atau yang terakhir, peradilan tata usaha negara yang terdiri atas. B. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari dua kompetensi. Kompetensi yang pertama, kompetensi relatif, berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Yang kedua, kompetensi absolut, berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Sekian presentasi dari saya mengenai mencermati sistem peradilan di Indonesia. Saya dan kedua teman saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.